Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in, tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i sholihin wal musaddiqin wal ulama'il 'amilin wa nakhusu khassatan kafatan hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Sayyidina al-Faqih Ali Ba'alawi wa jami'i awliya'i tis'ah alladhina ballaghu ad-dina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair, Kiai Al-Hajj Naidi Anas, Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Al-Hajj Faqih Imam wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-faslu tsani, utawi pasal kang nomor loro, pasal yang kedua. Al-faslu tsani utawi pasal kang nomor loro, pasal yang kedua. Iku fi huquqiz zauji, iku tetep ing dalam nerangaken hak-hake suami. Al-wajibati kang wajib opo hukuk, al-wajibati kang wajib opo hukuk ala zaujati ingatase istri. Pasal yang kedua menjelaskan tentang hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri. Qala Allah Ta'ala, qala ngendika sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halemah luhur sapa Allah berfirman fi suratin nisa'i ing dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa tepatnya ayat ke-34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang. Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang iku qawwamuna piro-piro wong kang jumenengi. Piro-piro wong kang jumenengi alan nisa'i ingatase piro-piro wong lanang. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah nyatakan
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memiliki kelayakan untuk memimpin para perempuan. Ini terjemah ini saya kutip dari terjemah UII Pers, tafsir UII yang di situ timnya diantaranya adalah Gus Baha. Di situ saya bacakan di sini, qawwamuna itu bermakna atau diterjemahkan sebagai mempunyai kelayakan memimpin. Kalau dalam terjemahan ini tentu berarti perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Namun kalau ditinjau dari segi kelayakan, maka para kaum laki-laki lah yang memiliki kelayakan. Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita. Nah, di sini Imam Nawawi mentafsiri qawwamuna itu ay musallatuna, yakni wong kang dikuasaaken, orang yang diberikan kekuasaan, orang yang diberikan kemampuan ala ta'dibihinna ing atase nguruki tata krama an-nisa. Musallatuna ay wong kang diberikan kekuasaan untuk mengajari tata krama nisa. Jadi ayat ini oleh Imam Nawawi berbicara tentang dunia rumah tangga, seputar rumah tangga, bahwa laki-lakilah atau seorang suamilah yang memiliki kewajiban untuk mengajari tata krama, mengajari adab pada istrinya. Imam Nawawi berbicara tentang seputar rumah tangga, bahwa menjadi kewajiban para suami untuk mengajari tata krama istrinya, untuk mengajari istrinya tentang tata krama. Itu kewajibannya ada pada laki-laki, ada pada suaminya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Bima faddalallahu bima faddala kelawan oliye upai anugerah, upai keutamaan. Bima faddala kelawan oliye upai keutamaan. Sopo Allahu Gusti Allah. Sopo Allahu Gusti Allah, Allah memberikan keutamaan bihi kelawan ma. Allah memberikan keutamaan bihi kelawan ma. Allah memberikan keutamaan ba'dahum ing sebagiane ar-rijal, ba'dahum ing sebagiane ar-rijal ayir rijaliyah ing sebagiane piro-piro lanang. Diberikan keutamaan ala ba'din ay an-nisa'i ngatase sebagiane piro-piro. Bima faddalallahu ini diterjemahkan karena Allah telah memberikan kelebihan keutamaan pada seorang laki-laki atas seorang perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah telah memberikan keutamaan atas sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Artinya memang kaum laki-laki secara fisik tentu umumnya akan lebih kuat daripada para wanita. Nah, keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki.
Satu, dari segi fisik. Dari segi psikologis. Dari segi psikologis secara umum, laki-laki itu akan lebih bisa mengendalikan diri. Lebih bisa mengendalikan diri secara emosi daripada perempuan. Ini secara umum. Ini saya tidak berbicara kasus per kasus, tetapi secara umum kaum laki-laki lebih bisa mengendalikan diri daripada kaum perempuan. Terutama pada saat kaum perempuan dia mengalami siklus bulanan menstruasi, di mana untuk beberapa wanita dan mungkin juga hampir sebagian besar, biasanya dia yang sedang mengalami menstruasi itu akan lebih sensitif. Tidak bisa mengambil kebijakan secara logis. Lebih pada mengutamakan perasaannya. Beda dengan laki-laki. Dan itu menjadi siklus bulanannya perempuan ketika mengalami masa menstruasi berpengaruh terhadap psikologisnya. Makanya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kenapa Allah memberikan keutamaan kepada laki-laki? Karena secara fisik lebih kuat, secara psikologis, mental juga lebih bisa mengendalikan diri. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memiliki kelayakan untuk memimpin para wanita. Nah, di sini oleh Imam Nawawi ditafsiri musallatuna 'ala ta'dib. Nah, bahwa dalam dunia rumah tangga menjadi kewajiban seorang suami untuk mengajari tata krama kepada istri. Satu, alasan mengapa memiliki kelayakan untuk memimpin. Satu, Allah memberikan keutamaan. Yang kedua, wa bima anfaqu lan kelawan olye paring nafkah. Wa bima anfaqu lan kelawan olye paring nafkah sopo ar-rijal. Wa bima anfaqu lan kelawan olye paring nafkah sopo rijal ay alaihina ingatase an-nisa. Paring nafkah min amwalihim saking piro-piro hartane suami atau rijal. Min amwalihim saking piro-piro hartane rijal. Kemudian bahwa laki-laki atau seorang suami itu mendapatkan beban dari Allah menjadi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan tidak Allah bebankan hal itu kepada kaum wanita. Jadi dunia rumah tangga dalam hubungan suami istri yang wajib untuk memberi nafkah itu suami, bukan istri. Tapi kok ada kasus itu kasus. Tetapi secara umum Allah memberikan beban kewajiban kepada seorang suami untuk menafkahi istri. Jadi mungkin dalam dunia sekarang, di zaman sekarang orang mempertanyakan emansipasi wanita, kesetaraan perempuan di segala lini kehidupan. Baik dalam dunia kerja, dalam dunia politik, mungkin laki-laki perempuan setara memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dunia bisnis, dunia ekonomi juga perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan memiliki hak yang sama. Tetapi dalam dunia rumah tangga beda. Bagaimanapun dunia rumah tangga diikat dengan hukum-hukum Allah yang mengikat. Yakni diantaranya tadi, suami lah yang wajib untuk menafkahi istrinya.
Suami secara fisik lebih kuat, secara emosi lebih bisa mengendalikan. Kenapa laki-laki memimpin? Di antaranya dua hal tadi. Yang ketiga juga bahwa laki-laki itu lebih utama daripada perempuan karena di dalam hukum Islam berjihad fi sabilillah itu hanya dibebankan, hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki dan tidak kepada kaum perempuan. Makanya keistimewaannya seperti dalam dunia rumah tangga. Sekali lagi dalam dunia rumah tangga. Dan saya tidak berbicara dalam ranah emansipasi wanita dalam dunia kerja, dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, dalam dunia sosial. Saya tidak berbicara itu. Tapi saya berbicara di dalam dunia rumah tangga, laki-lakilah yang memiliki kelayakan untuk memimpin perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan sebab karena Allah memberikan beban, para laki-lakilah yang memberi nafkah. Karena para laki-lakilah memberi nafkah istrinya itu dari harta mereka. Mulai dari apa? Fi nikahihinna, ing dalam menikahi, dalam ngawin para perempuan. Dalam menikahi perempuan, suami yang memberi nafkah. Mulai dari akad nikah, kal mahri kaya mas kawin. Kita tidak berbicara adat, tidak berbicara adat di suatu daerah yang memberi mas kawin di seorang perempuan, itu kita tidak bicara itu. Tapi dalam Islam, kewajiban untuk memberi mas kawin itu ada pada si mempelai pria, mempelai laki-laki. Kal mahri kaya mas kawin wan nafaqati, lan memberikan nafkah. Itu adanya pada suami. Qala mufassiruna, qala ngendika sopo al mufassiruna, para ahli tafsir. Para mufassirun, para ahli tafsir berkata begini. Berkata tafdilar rijali, utamakan piro-piro wong lanang. Alaihinna, ingatase piro-piro wong wadon. Min wujuhin, saking piro-piro segi, dari piro-piro arah, dari piro-piro segi, kakirotin kang akeh. Para ahli tafsir menjelaskan tentang keutamaan para laki-laki di atas perempuan dari berbagai segi. Hakikatan wa syar'iyatan. Hakikatan ing dalam secara hakikate, wa syar'iyatan dalam secara syariat. Baik secara hakiki maupun secara syariat, laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Apa saja keutamaan laki-laki atas perempuan ini? Faminal awwali, mangkaiku saking kang pertama. Faminal awwali, mangkaiku saking pertama. Anna uqulahum utawistuhune. Anna uqulahum utawistuhune piro-piro akale ar-rijal. Anna uqulahum setune piro-piro akale ar-rijal. Wa ulumahum, lan piro-piro ilmune ar-rijal. Iku aktsaru luwih akeh. Sebagian dari contoh bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan secara hakiki. Yang pertama, bahwa akal para laki-laki, ilmu laki-laki itu lebih banyak. Tadi saya sudah sampaikan, kalau laki-laki itu
akan lebih bisa mengendalikan diri, akan mengedepankan akal daripada perasaan. Akalnya banyak, ilmunya juga lebih banyak daripada perempuan. Wa qulubahum lan atie piro-piro ar-rijal. Wa qulubahum lan hati ya. Atie piro-piro ar-rijal alal a'mali ingatase piro-piro pekerjaan. Alal a'mali ingatase piro-piro pekerjaan. Asyaqati kang berat, asyaqati kang berat, iku asbaru luwih sabar. Laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat itu hatinya lebih sabar, lebih tabah, lebih tahan. Laki-laki misalkan bekerja sebagai kuli panggul, misal pekerjaan-pekerjaan berat, saya contohkan salah satunya akan berbeda dengan kuli panggul perempuan. Laki-laki lebih kuat manakala menjalani kehidupan yang berat, jalani pekerjaan-pekerjaan yang berat, lebih sabar, lebih kuat, lebih tahan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wa qulubahum 'alal a'mali syaqqa asbar. Begitupun pula al-quwatu utawi kekuatan. Al-quwatu utawi kekuatan lebih utama, pasti lebih kuat daripada perempuan. Wal kitabatu lan tulisan. Ghaliban ing dalam secara umum. Kitabah, menulis itu pasti lebih bagus laki-laki secara umum. Ghaliban. Wal furusiyatu lan kemampuan untuk menaiki kuda. Wal furusiyatu lan kemampuan untuk menaiki kuda. Juga laki-laki. Wa fihim lan iku tetap ing dalam ar-rijal al-ulama'u tawi para ulama. Banyakan saya katakan yang paling banyak ulama juga dari kaum laki. Wal imamatul kubro dan kepemimpinan kang besar. Pemimpinan kang besar, khalifah ya adanya laki. Belum pernah terdengar khalifah dari kaum perempuan. Nabi juga adanya laki-laki. Ulama banyakan. Wal imamatul kubra dan kepemimpinan kang besar, wasughra dan kepemimpinan kang kecil. Apalagi kemudian wal jihad kewajibannya laki-laki. Wal adzanu lan adzan juga yang kewajibannya laki. Wal khutbatu lan khutbah juga laki-laki. Meskipun ini kejadian kontroversial di tahun 2000-an, pernah ada pelaksanaan sholat Jumat khotibnya perempuan. Terjadi di negara Amerika Serikat. Saat itu ada seorang tokoh cendekiawan muslimah bernama Dr. Aminah Wadud. Di Amerika, suatu saat hari Jumat, bagaimana entah kejadiannya, yang jelas saat pelaksanaan sholat Jumat, khotibnya beliau, Dr. Aminah Wadud.
itu menjadi kontroversial di kalangan para ulama di seantero dunia muslim, itu tentang keabsahan sholat Jumatnya. Wallahu a'lam, apakah saat itu Dr. Aminah Wadud memiliki ijtihad sendiri sehingga beliau berani menjadi khotib Jumat? Wallahu a'lam. Yang jelas hukum asli seorang khatib harus dari kaum laki-laki. Khotib saya katakan ceramah Jumat, bukan ceramah umum biasa. Kalau ceramah umum biasa silakan, perempuan boleh, tetapi ceramah Jumat menjadi eksklusif kaum laki-laki. Wal Jum'atu, wajiban Jumat juga adanya pada laki. Wal i'tikafu, dan i'tikaf juga sunnahnya ada pada laki. Wasyahadatu, dan kesaksian fil hududi, ing dalam piro-piro had. Kesaksian dalam hal hukum pidana itu adanya dalam laki-laki. Wal kisasu, dan kisas, pemberlakuan kisas itu juga pada laki-laki, bukan pada perempuan. Wal ankihatu, lan piro-piro nikah, maksudnya wal ankihatu, lan piro-piro nikah, kesempatan yang diberikan oleh syariat Islam dalam hal boleh berpoligami itu juga adanya pada laki-laki. Tidak ada dalam Islam poliandri, istri punya suami kemudian menikah lagi. Tapi dalam dunia Islam ada panduan kebolehan untuk berpoligami, nikah beberapa kali. Wanahkuhalan seumpamaneka. Waziyadatul miroti, lan tambai warisan. Pada kasus asobah juga laki-laki, tambahnya warisan. Wa ta'sibulan asobah. Wa tahammulud diyati, lan nanggung denda. Itu adanya pada laki-laki. Wa wilayatun nikahi, lan wali nikah. Wali nikah juga adanya pada laki-laki. Wa talaqu, dan mencerai juga adanya pada laki-laki. Warroja'atu, dan merujuk juga laki-laki kewenangannya. Kewenangan dan keabsahan untuk mentolak maupun merujuk kembali itu juga ada pada laki. Wa'adatul azwaji, lan berbilangnya piro-piro pasangan, ya, ada pada laki-laki. Wa'adatul azwaji, lan bilangannya piro-piro pasangan itu adanya pada laki-laki, tidak pada perempuan. Wa ilaihim, lan iku maring kaum laki-laki al intisabu utawi nasab. Wa ilaihim, lan iku maring laki-laki al intisabu utawi nasab. Nasab itu adanya pada laki-laki. Putra siapa, putra siapa, putra siapa. Itu secara hakiki memang seperti. Secara syar'i, wa minatsani, lan iku setengah saking kang kaping loro. Maksudnya secara syar'i laki-laki lebih utama. Kalau tadi yang sudah dijelaskan secara hakiki. Secara hakikat memang kenyataannya seperti itu, laki-laki lebih utama. Laki-laki memiliki kewenangan-kewenangan, kekuasaan-kekuasaan. Lah yang secara syar'i apa? Wa minatsani, lan iku setengah saking kang nomor loro. Contoh yang kedua yang secara syar'i laki-laki lebih utama. Atiyatul mahri, utawi memberikan mahar. Wan nafaqati, lan memberikan nafkah. Secara syar'i laki-laki yang memberi mahar, bukan perempuan yang memberi mahar lagi. Laki-laki yang memberi nafkah kepada perempuan, bukan perempuan yang memberi nafkah. Wa nahwuhuma, lan seumpamane atiyatul mahri wan nafkah.
Kada kaya mengkono keterangan Izzawajiri dalam kitab Az-Zawajir Libni Hajar karangane Imam Ibnu Hajar. Di kitab Az-Zawajir karangan Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menjelaskan tentang keutamaan laki-laki baik dari sisi hakikat kenyataan ataupun dari sisi syariat. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allahu a'lam. Ayat selanjutnya insyaallah nanti akan dijelaskan tentang perempuan jenis-jenis perempuan. Baik, Mas Hari, itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih pada Mas Ari dan Pak Sultan atas perhatian. Baik Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.